Halo, kembali lagi bersama saya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang lanjutan video saya yang kemarin tentang pembersihan dan pensanitasian. Nah, pada video saya kali ini ada dua hal yang akan saya bahas. Nah, yaitu yang pertama itu adalah tentang pemilihan bahan-bahan kimia. Nah, bahan-bahan kimia yang kita gunakan di sini adalah khusus untuk proses proses ya pasti adalah proses pembersihan, sehingga eh, bahan kimia yang tepat itu sangat diperlukan sekali demi yang namanya apakah lantai itu bersih dan bebas dari kuman. Nah, apa saja sih kriteria-kriteria dalam hal pemilihan bahan kimia itu? Nah, yang pertama itu adalah tentang jenis bahan dari benda yang akan kita bersihkan. Nah, jenis-jenis bahan ini kan ada banyak. Nah, bisa saja bahan benda itu bisa berupa keramik, nah bisa berupa krom atau di sini saya sebut sebagai logam. Kemudian bisa berupa kayu. Nah, beda bahan tentu saja beda bahan kimia untuk membersihkannya. Nah, kenapa begitu? Karena masing-masing bahan ini punya sifatnya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, jenis kotoran. Nah, tentu saja jenis kotoran yang ada pada permukaan dari benda yang akan kita bersihkan juga sangat berpengaruh. Nah, pengaruhnya seperti apa? Karena misalnya kotoran yang berupa lemak, yang ada kandungan lemaknya, tentu saja itu sangat berbeda dengan kotoran yang tanpa lemak. Apakah tan tanpa lemak? Nah, apakah kotoran itu berupa debu ataukah berupa pasir atau bahan-bahan lain yang tidak ada lemaknya? Karena lemak ini sangat sulit sekali dibersihkan dengan bahan-bahan yang tidak memiliki kadar deterjen. Kemudian yang ketiga, jenis bahan pembersih yang digunakan. Nah, seperti yang tadi saya katakan, jenis bahan pembersih ini perlu dipilih juga berdasarkan jenis bahan yang akan dibersihkan dan demikian juga jenis kotorannya itu sendiri. Kemudian yang keempat, efektivitasnya. Nah, kita perlu teliti lebih jauh lagi. Kita perlu memilih bahan kimia yang efektivitasnya mampu membersihkan dalam jumlah yang banyak. Artinya kalau deterjen yang kita gunakan mampu membersihkannya dalam jumlah yang banyak, itu sangat bagus sekali ya. Kemudian yang kelima, tentu saja harga. Harga ini tentu saja sangat berpengaruh. Tidak mungkin kita memilih bahan pembersih yang harganya terlalu mahal, namun efektivitasnya sangat rendah. Kemudian pengaruhnya terhadap kesehatan. Nah, bahan kimia yang kita gunakan harus bersifat aman dan tidak bersifat racun. Apalagi digunakan dalam jangka panjang itu haruslah aman dan tidak menimbulkan efek samping bagi kesehatan. Nah, ini ternyata ada yang terakhir lagi, yaitu ketersediaannya di lapangan. Jangan sampai kita sudah memilih berdasarkan bahannya apa, kotorannya bagaimana, bahan pembersihnya yang digunakan, efektivitas, harga, dan seterusnya, tapi di pasaran tidak ada. Jadi ini juga perlu kita pertimbangkan. Nah, lalu setelah kita memperoleh bahan-bahan kimia atau chemical untuk proses pembersihan, kita juga harus paham bagaimana prosedurnya dalam mengaplikasikan bahan tadi. Nah, prosedur yang pertama kita namanya adalah scraping. Ini scraping. Nah, scraping itu bisa dibilang atau dikatakan membersihkan bahan-bahan atau kotoran-kotoran yang berukuran besar, bisa berupa debu atau sisa-sisa makanan. Jadi kotoran yang ukurannya besar itu disingkirkan terlebih dahulu. Ya, setelah disingkirkan barulah kita melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu dengan proses mengguyur.
atau merendam. Nah, proses ini sebenarnya intinya cuma satu, yaitu membasahi. Bagaimana caranya supaya bahan yang akan kita cuci dia basah. Nah, makin basah bahan yang akan kita cuci, nantinya itu akan menentukan kebersihan akhir yang akan diperoleh. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan setelah dia berhasil dibasahi dengan ataukah dia mengguyur ataukah dengan merendam, dilanjutkan dengan proses pencucian. Nah, proses pencucian ini bisa dilakukan dengan cara menggosok. Nah, menggosoknya ini juga disesuaikan dengan bahan benda yang akan kita cuci. Jadi misalnya menggosok panci itu sangat berbeda dengan menggosok panci yang dilapisi dengan teflon. Panci dengan teflon itu harus benar-benar menggunakan kain yang lembut. Kenapa begitu? Karena kalau lapisan teflonnya terkelupas, itu bisa mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan. Kemudian yang keempat, setelah proses menggosok dengan deterjen ini selesai dilakukan, kita bilas. Jadi kita gunakan air mengalir. Air mengalir tujuannya adalah agar kotoran-kotoran yang tadi kita bersihkan dalam proses pencucian itu bisa dihilangkan. Jadi tidak terjadi kontaminasi ulang lagi. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah pensanitasian, sanitizing. Ini sudah sempat kita bahas. Proses pensanitasian ini tujuannya adalah untuk menghilangkan kuman. Nah, caranya menghilangkan kuman bagaimana? Bisa menggunakan suhu tinggi. Suhu tinggi itu adalah menggunakan uap pada temperatur 100 derajat Celcius, ataukah dengan sinar matahari. Nah, di sini yang saya maksud dengan sinar matahari itu adalah sinar ultraviolet ya. Nah, kemudian selain menggunakan sinar ultraviolet juga ada yang menggunakan ozon, kemudian bahan-bahan pembersih yang lain. Dan terakhir, setelah disanitasi harus melalui proses pengeringan. Nah, pengeringan ini perlu digarisbawahi, tidak boleh menggunakan bahan-bahan kain yang digunakan secara berulang-ulang. Artinya kalau kain yang digunakan berulang-ulang itu bisa terjadi kontaminasi ulang. Jadi bahan yang sudah bersih, yang sudah disanitasi itu bisa kotor lagi karena kain tadi. Jadi di sini kalau pengeringan bisa dengan melakukan meniriskan, bisa menggunakan tisu sekali pakai, bisa dijemur juga. Nah, demikian pembelajaran kita pada video ini ya. Bila Anda ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe. Sekian, terima kasih.